Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Apakah dia Dewa kuno? Melihat Xiao yang tertegun dan heran, Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Dia membungkuk sedikit ke arah Sun Er. Nona muda, Nona muda. Xiao Yan berangsur-angsur pulih dari kebodohannya. Ketika dia mendengar cara Ling Ying memanggil Sun Er, tatapannya tanpa sadar beralih ke yang terakhir. Ada sedikit kelegaan di matanya saat dia sedikit mengernyit dan berkata, "Kalian berdua." Tuan muda Xiao Yan. Sekitar kurang dari setengah tahun setelah Anda meninggalkan kota Wutan, saya mematuhi pengiriman Nona muda dan tiba di Kekaisaran Jia Ma. Aku pergi mencari jejakmu dan diam-diam melindungimu di sepanjang jalan. Ling Ying tersenyum dan menjelaskan, kamu seharusnya tidak menyalahkan Nona muda karena membuat keputusannya sendiri untuk campur tangan dalam masalahmu. Hanya saja saat itu Anda sendirian dan lemah. Sangat berbahaya untuk menjelajah ke Kekaisaran Ma Jia sendirian. Setelah tiba di Akademi Jianan, Nona muda benar-benar khawatir. Karena itu, dia membuatku diam-diam pergi dan melindungimu. Awalnya, aku adalah perlindungan terakhir yang diatur oleh kepala klan untuk Nona muda. Selama periode waktu di mana saya tidak bersamanya mungkin adalah periode saat perlindungan Nona muda berada pada titik terlemah. Sekarang, Anda mungkin samar-samar tahu betapa besarnya faksi di belakang Nona muda. Makanya, ada cukup banyak orang yang memiliki niat terhadap Nona muda. Untungnya, Akademi Jianan ini memang layak menjadi akademi kuno yang terkenal di seluruh benua dan tidak membiarkan masalah menimpa Nona muda. Jika tidak, saya khawatir saya harus menerima pembalasan yang sangat ketat oleh kepala klan. Ling Ying tersenyum saat berbicara. Makna tersembunyi di balik kata-kata ini adalah untuk memungkinkan Xiao Yan memahami dengan jelas seberapa besar risiko yang diambil Sun Er untuk memastikan keselamatannya dan tidak membentuk emosi kebencian terhadap Sun Er karena ini. Setelah bersama Xiao Yan untuk jangka waktu tertentu, dia jelas tahu bahwa orang ini memiliki diskriminasi besar terhadap pengawasan dia secara rahasia. Xiao Yan secara alami dapat mendengar makna di balik kata-kata Ling Ying. Tiba-tiba dia menghela nafas pelan, menepuk kepala Sun Er dengan tangannya dan tertawa getir, "Kamu gadis ini, masalah apa yang akan aku hadapi? Kamu benar-benar meremehkanku." Melihat tidak ada ekspresi menyalahkan pada ekspresi Xiao Yan, Sun Er diam-diam menghela nafas lega. Dia tiba-tiba tersenyum tetapi tidak membuka mulut untuk menjelaskan dirinya sendiri. "Old Ling, terakhir kali kita berpisah dengan tergesa-gesa. Sekarang kita telah bertemu, Xiao Yan akan sekali lagi mengucapkan terima kasih karena telah membantu terakhir kali." Xiao Yan berdiri tegak dan membungkuk sedikit ke arah Ling Ying sambil berbicara dengan suara yang dalam. Mengapa Tuan Muda Xiao Yan harus begitu sopan? Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan." Ling Ying buru-buru melambaikan tangannya dan menjawab. "Xiao Yan gege. Kali ini, alasan utama saya membiarkan Anda bertemu dengan Old Ling adalah karena saya telah menyuruhnya untuk menyelidiki dengan cermat pergerakan para ahli dalam klan kami selama periode waktu ini. Dia tidak menemukan elit Du Huang yang memasuki Kekaisaran Ma Jia selama beberapa tahun ini." Sun Er berkata dengan lembut. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Awalnya, dia hanya curiga bahwa ada hubungan antara hilangnya ayahnya dan faksi di belakang Sun Er. Namun, setelah dia mendiskusikannya dengannya, keraguannya semakin redup. Namun, dia tidak menyangka bahwa gadis ini benar-benar bersusah payah mengirim orang untuk menyelidiki. "Tuan Muda Xiao Yan, masalah hilangnya ayahmu memang tidak ada hubungannya dengan kita. Klan Xiao atau mungkin saya harus mengatakan bahwa klan Xiao sejak dulu memiliki hubungan yang dalam dengan kami. Ada terlalu banyak bantuan dan dendam dalam hubungan ini
memang ada beberapa orang kuat dalam klan yang menyarankan agar kami membawa semua anggota klan Xiao Anda kembali. Namun, mereka memilih untuk menyerah karena perselisihan yang sangat besar. Lin Ying merenung sejenak sebelum dia perlahan berbicara. Dalam beberapa tahun terakhir, jarang ada orang yang mengemukakan masalah ini. Karenanya, hilangnya ayahmu harus dilakukan oleh orang lain. Xiao Yan mengerutkan kening dan menghela nafas. Suaranya rendah dan dalam saat dia berkata, klan Xiao kita hanyalah faksi kelas 2 dalam sebuah kerajaan. Bagaimana itu bisa mengganggu Du Huang yang kuat sehingga dia akan bertindak melawannya? Jika ini masalahnya, kemungkinan besar kecurigaan terbesar masih ada pada Misty Cloud Sect. Ah! Penatua pertama sialan itu. Xiao Shan menghilang saat dikejar oleh tetua pertama dari Misty Cloud Sect. Apalagi, tidak ada orang lain yang hadir saat itu. Oleh karena itu, apakah orang itu hilang atau diculik secara diam-diam olehnya kemungkinan adalah sesuatu yang tidak akan diketahui orang lain selain dirinya. Namun, pihak yang terlibat sudah mati sekarang. Jejak Xiao Shan menjadi lebih membingungkan. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihat masalah ini, itu ada hubungannya dengan Misty Cloud Sect. Saat itu Xiao Yan telah kehilangan akal sehatnya dan membunuh tetua pertama di tempat dalam kemarahannya. Setelah itu, dia dikejar oleh Misty Cloud Sect dengan susah payah dan dia harus melarikan diri. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri dari Kekaisaran Magia. Dia bahkan tidak punya sedikit waktu selama periode ini untuk memberikan pemikiran yang mendalam tentang beberapa keanehan tentang masalah ini. Sekarang setelah dia sekali lagi menyebutkan Misty Cloud Sect, Xiao Yan, yang telah tenang, mulai memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, namun, dari ekspresi-ekspresi tetua pertama sebelum dia meninggal, itu tidak muncul. Bahwa dia berbohong. Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Misty Cloud Sect memang memiliki implikasi berkabut yang tersembunyi sehubungan dengan hilangnya ayahnya. Dia mungkin mendapatkan beberapa petunjuk tentang masalah ini ketika dia kembali ke Kekaisaran Magia di masa depan. Sekarang, bagaimanapun, dia yang dikejar dengan niat untuk membunuh, masih tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seluruh Misty Cloud Sect. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiao Yan sekarang adalah diam-diam menjalani pelatihan pahit dan bersiap untuk mendapatkan Flame Heart Flame kapan saja. Dia jelas tahu bahwa jika dia berlatih dengan cara normal, kemungkinan besar tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan untuk kembali dan membalas dendam pada Misty Cloud Sect tanpa waktu 5 tahun. Oleh karena itu, harapannya sepenuhnya terletak pada Flame Heart Flame. Selama dia memiliki jenis kedua, api surgawi, orang yang mempraktikkan mantra api, misterius akan memiliki kekuatan yang benar-benar dapat bersaing dengan sekte awan berkabut. Misty Cloud Sect, mulut Lin Ying juga mengulangi faksi ini yang tidak terlalu dia pikirkan saat itu. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di matanya yang keruh. Namun, itu benar-benar menghilang sesaat kemudian. Misty Cloud Sect itu terkait dengan mereka sekali lagi. Saat itu, ketika saya diusir dari Kekaisaran MAMA oleh mereka, saya telah mengatakan bahwa saya akan kembali cepat atau lambat. Pada saat itu, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Xiao Yan dengan keras memegang tinjunya. Suaranya mengandung amarah yang keras dan niat membunuh yang ditekan. Sun Er mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, aku akan membiarkan seseorang mengamati Misty Cloud Sect. Xiao Yan gegit juga tidak perlu terlalu cemas. Melatih dengan pikiran yang tenang adalah jalan yang benar. Ekspresi Xiao Yan sedikit gelap dan serius. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan mengusap kepalanya dengan tangannya. Dia sekali lagi berbicara dengan Lin Ying beberapa saat sebelum dia, yang tidak terlalu tertarik, mengerutkan kening dan meninggalkan kamar Sun Er sendirian. Sun Er memperhatikan punggung Xiao Yan saat dia pergi.
Dia melambaikan tangannya yang halus dan angin menutup pintu dengan erat. Segera, dia takut itu tidak aman dan dia menembakkan cahaya keemasan dari telapak tangannya yang akhirnya menutupi seluruh ruangan. Oldling, kamu sepertinya tahu sesuatu yang berhubungan dengan Misty Cloud Sect. Sun Er tiba-tiba berbicara setelah meletakkan peredam suara dengan benar. Ling Ying terkejut saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Suara rendah lembutnya berkata, kali ini, ketika saya kembali, saya secara khusus memeriksa beberapa informasi mengenai Misty Cloud Sect, hanya untuk menemukan beberapa hal yang tidak saya ketahui di masa lalu. Berbicara. Murid Sun Er menyempit. Cahaya keemasan samar yang mengejutkan melintas saat dia melambaikan tangannya dan berbicara. Faksi yang telah bersembunyi di dalam kekaisaran MAMA tampaknya memiliki beberapa kontak tersembunyi dan sangat tidak jelas dengan orang-orang itu, kata Ling Ying perlahan. Orang-orang itu? Sun Er sedikit terkejut. Wajah cantiknya segera berubah sedikit. Kamu membicarakan mereka? Iya. Ling Ying mengangguk. Mengapa Misty Cloud Sect terlibat dengan mereka? Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Misty Cloud Sect pernah memiliki beberapa orang kuat di puncak yang memiliki reputasi yang cukup di benua itu. Mengapa mereka terlibat dengan mereka? Sun Er berbicara dengan ragu. Saya tidak yakin, namun, tampaknya mereka terlibat hanya dalam waktu yang singkat. Mungkin mereka hanya terlibat dengan pemimpin sekte Misty Cloud terakhir, yang juga merupakan elit Dozong Yunshan. Saya khawatir tidak banyak orang di Misty Cloud Sect yang tahu tentang ini. Saya pikir bahkan pemimpin sekte Misty Cloud saat ini Yun Yun juga tidak menyadari hubungan antara Yunshan dan mereka, jika tidak. Ling Ying ragu sejenak ketika dia mengungkapkan informasi sampai saat ini. Dia menatap wajah tenang Sun Er dan dengan lembut berkata, jika tidak mungkin baginya untuk tidak menampilkan sesuatu karena hubungan kecil antara dia dan Tuan Muda Xiaoyan. Sun Er mengangguk sedikit. Ekspresinya masih tenang dan tidak ada perubahan apapun karena kata-kata tersebut. Suaranya hanya tampak sedikit lebih dingin. Jika mereka benar-benar terlibat dengan Misty Cloud Sect, maka hilangnya Paman Xiao Shan mungkin ada hubungannya dengan mereka. Lagi pula, mereka juga tahu bahwa klan Xiao memiliki sebagian kunci yang berhubungan dengan benda itu. Namun, orang-orang ini dengan jelas mengetahui hubungan kami dengan klan Xiao. Meski demikian mereka tetap berani bertindak sembrono. Mereka benar-benar menjadi semakin liar. Iya. Ling Ying menganggukkan kepalanya. Dia menatap Sun Er sebelum berbicara agak ragu-ragu, Nona muda, kamu telah berada di klan Xiao selama lebih dari 1 dekade. Saat itu klan mengizinkanmu untuk datang ke klan Xiao dengan maksud membiarkanmu secara diam-diam mendapatkan kunci itu dari klan Xiao. Namun, Anda telah datang ke Akademi Jianan. Sekarang, setelah sekian tahun, Anda masih belum memiliki kabar apapun yang berhubungan dengan kunci tersebut. Kali ini ketika saya kembali, saya mendengar bahwa beberapa ketidakpuasan telah muncul di klan, jika bukan karena nenek moyang klan Xiao pernah bersumpah darah dengan klan, saya khawatir ada beberapa orang yang berniat menggunakan kekerasan. Sun Er mengangkat matanya sedikit. Api berwarna emas melompat di dalam matanya yang cerdas saat dia berkata dengan suara tenang, abaikan saja. Ling Ying hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk saat mendengar ini. Untuk sementara, Anda tidak boleh memberitahu Xiaoyan Gege tentang masalah keterlibatan Misty Cloud Sector dengan mereka. Tidak akan terlambat untuk memberitahunya tentang hal itu begitu dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Misty Cloud Sect. Jika kita memberitahunya tentang hal itu sekarang, aku khawatir itu akan merugikannya. Sun Er mengingatkan. Iya. Ling Ying mengangguk dan menjawab dengan hormat. Kamu harus meninggalkan akademi dalam dulu. Ada terlalu banyak orang kuat di sekitar sini. Jika mereka menemukan jejakmu, pasti akan ada masalah. Sun Er melambaikan tangannya dan memerintahkan. Iya.
Ling Ying sekali lagi mengangguk sambil berkata, "Saya akan tinggal jauh di pegunungan. Jika nona muda memiliki masalah, Anda dapat mengirimkan sinyal khusus dari klan." Begitu Ling Ying mengatakan ini, tubuhnya gemetar dan mulai berputar dengan aneh. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan gelap dan diam-diam bergabung ke dalam kegelapan ruangan. Tidak lama setelah Ling Ying menghilang, Sun Er mendesah pelan. Api aneh berwarna keemasan di matanya perlahan-lahan ditarik. Tangannya yang halus mengusap wajahnya, menyebabkan kelembutan tambahan muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. Setelah itu, dia berbalik dan keluar dari kamar. Setelah Sun Er meninggalkan ruangan, pandangannya menyapu ke segala arah. Akhirnya, berhenti di puncak rumah pavilion sebelum dia perlahan berjalan. Langit sudah berangsur-angsur menjadi gelap ketika Sun Er berjalan ke lantai tertinggi. Ada beberapa bintang yang kadang-kadang berkedip, dan bulan pucat tergantung di langit, memancarkan cahaya bulan yang redup. Xiao Yan duduk di sudut utara. Tangannya memainkan sepotong batu giok kuno yang memancarkan cahaya aneh. Di bawah kilauan sinar bulan, garis-garis aneh di permukaan batu giok kuno tampak bernapas. Saat itu cerah dan redup di lain waktu. Namun, ini tidak menarik perhatian Xiao Yan. Tatapannya menatap tajam ke titik cahaya lincah yang berulang kali berenang di dalam batu giok kuno. Titik cahaya ini mewakili kehidupan dan kematian ayahnya. Pada saat seperti itu, hanya titik cahaya yang masih memancarkan vitalitas ini yang dapat menyebabkan Xiao Yan benar-benar mengabdikan dirinya untuk pelatihan. Xiao Yan gege. Suara jernih seorang wanita muda tiba-tiba terdengar tidak jauh. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat dan menatap Sun Er yang berjalan sambil tersenyum. Dia juga berdiri. Sun Er tersenyum saat dia berjalan menuju Xiao Yan. Namun, ketika tatapannya yang bergerak berhenti di batu giok kuno di tangan Xiao Yan karena cahaya, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Syok perlahan muncul di wajahnya yang anggun dan cantik. Ini giok kaisar kuno Toshi. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.